Ya, sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung? Masih bingung atau sudah jelas? Kalau masih bingung, tanyakan aja. Sudah, Bu, sudah. Daripada Sudah, kalian Bu. bingung waktu UTS. Udah ya, beneran lo ya. Oke. Jadi gitu caranya ya. Nah, terus kemudian kalau sudah dapat hasilnya, nanti kalau kalian ini kan tadi ini kan ya, berapakah probabilitas suatu data dia gagal bayar kartu kredit sama dengan ya jika dia tidak punya rumah, terus dia bercerai dan dia pendapatannya 120 juta. Nah, tadi kita sudah tahu caranya mencari kalau dia tidak punya rumah berapa probabilitasnya, kalau bercerai dia berapa. Nah, yang pendapatan juga sudah ketahuan ya tadi ya caranya kayak gitu tadi. Tinggal dimasukkan ke rumusnya aja sebenarnya. Dan itu tadi yang rumus rata-rata ya berarti ya kita rata-rata saja berapa data yang dia sama dengan ya. 95, 85 sama 90. Berapa rata-ratanya yaitu yang dihitung. Terus kemudian varian sampel rumusnya tadi itu tadi gampang sebenarnya rumusnya varians itu. Cukup XI dikurangi rata-rata, dikurangi mu, terus dikuadratkan, terus di sigma, terus dibagi dengan, nah karena dia sampel, maka dibaginya dengan n-1. Jadilah kita mengurangkan 95, kita kurangkan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya kan 90, sudah tahu kita, 90. Terus nanti dikuadratkan. Terus 85 dikurangi 90, nanti dikuadratkan. 90 dikurangi 90, terus dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya ini dijumlahkan semua. Setelah dijumlahkan semua, dibagi dengan n-1. N-nya kan 3. Kurang 1 berarti 2. Berarti nanti hasil penjumlahannya ini dibagi 2, ketemulah 25. Udah, terus tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Tuh. Oke, dan nanti kalau sudah dapat probabilitas untuk masing-masing, untuk yang rumah sudah ketemu, untuk bercerai sudah, pendapatan juga sudah, maka kita tinggal kita kalikan ini dengan ini dengan ini. Hasil dapatlah total probabilitas untuk data X gagal bayar itu adalah segini. Nah, untuk yang tidak gagal bayar, itu ya berarti kita caranya ya sama persis, cuman sekarang kita melihat baris yang tulisannya tidak, bukan yang tulisannya ya. Contohnya yang ini. Ini tadi kan ini adalah probabilitas yang dia tidak punya rumah tapi dia gagal bayar. Berarti kan yang caranya kan seperti ini. XIJ. X-nya, XI-nya, I-nya itu adalah tidak punya rumah. Berarti kita lihat yang nomor 2, nomor 3, 5, 6, 8, 9, 10. Tapi kita lihat yang kelas J, yaitu yang kelasnya gagal bayar, yang ya. Nah, yang kelas Y ini dia cuma ada yang ya dan tidak loh ya. Yang dia gagal bayar sama dengan ya dan tidak punya rumah. Berarti kan cuma data kelima, dia kelas rumahnya tidak, dan dia juga gagal bayar. Data ke-8, terus data ke-10. Maka dia cuma ada 3 buah XIJ-nya. Nah, YJ itu kita lihat berapa banyak data yang dia gagal bayar sama dengan ya. Yaitu jadinya 3 juga. Berarti 3/3 sama dengan 1. Nah, untuk yang bercerai, kita lihat berapa banyak data yang dia bercerai. Ini ya, 1, 2, sudah cuma 2. Terus berapa XIJ ini kan berarti irisan ya, antara dia bercerai dan dia gagal bayar. Nah, di antara 2 data yang bercerai ini, manakah yang gagal bayar? Ternyata yang gagal bayar cuma yang data nomor 5. Data nomor 7 ini dia tidak gagal bayar. Maka XIJ-nya nilainya cuma 1. Nah, berapa banyak orang yang gagal bayar? Ada 3 data. Jadi yang bercerai dan gagal bayar itu cuma 1 orang dari 3 orang yang gagal bayar. Jadi probabilitasnya segini. Nah, bagaimana kalau sekarang kita ganti kasusnya jadi yang nomor 2 ini? Tidak gagal bayar. Ini kan tadi kita menghitung probabilitasnya berapa banyak orang yang gagal bayar jika dia tidak punya rumah, bercerai, dan pendapatannya 120. Nah, sekarang kita ganti gimana kalau ini tidak semua, tidak gagal bayar. Kita kan kalau naif bias kan kita harus bandingkan ya, berapakah probabilitas untuk yang kelas iya dan berapakah probabilitas untuk yang kelas tidak.
Nah, yang kelas iya kan sudah ketemu semua. Nah, sekarang kita ganti dengan yang kelas tidak. Juga tidak. Nah, sekarang bantu saya. Coba nanti open mic ya. Berapakah orang yang tidak punya rumah jika dia tidak gagal bayar? Tidak punya rumah nomor berapa aja sih? ID nomor berapa aja? 2, 2, 3, 3. 5, 6, 8, 9, 10. Oke, dan berapa ID berapa saja yang beririsan dengan tidak gagal bayar? Apakah 2 2, dia 3, 2, 3, terus 6, 6, 5 sama enggak ya? sama 9. Betul. Jadi 5, 8 sama 10 dia tidak masuk ya, dia tidak masuk hitungan karena dia gagal bayar, dia kelasnya iya. Maka dia XIC-nya nilainya adalah 1 2 3 4 4. 4 per berapa? Nah, YJ-nya yang tidak, berarti YJ-nya kan berarti kan kita menghitung berapa banyak yang dia tidak gagal bayar ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Jadi P rumah P tidak punya rumah jika dia gagal bayar itu adalah 4/7. Sekarang yang bercerai. Untuk yang bercerai cuma ada data nomor 5, 7, sudah ya, cuma 2 ya. Oke, di sini berarti yang gagal bayar berapa? Ada data nomor berapa yang dia gagal bayar? Yang tidak gagal bayar. Cuma 7 aja ya, karena nomor 5 dia gagal bayar. Berarti 1 per YJ-nya adalah ya berapa banyak yang dia tidak gagal bayar, 1/7. Ketemu jadilah seperti ini. Nah, ini 4/7 sama 1/7. Nah, sekarang untuk yang ini data atribut yang kontinu. Nah, di sini berarti ini harus dimasukkan ke rumus ya, silahkan kalian nanti ngitung sendiri, cuman saya tunjukkan cara nyarinya. Berarti ini kan kayak gini. Berarti kita pertama harus mencari rata-rata sampelnya. Berarti kita harus melihat semua data yang kelasnya tidak. Ini, sama ini. Nah, ini kita hitung rata-ratanya. 125 ditambah 100, 225 tambah 70, 295, 295 ditambah 120, 415, terus ditambah 60, 475, terus 475 ditambah 220, jadi 695 ditambah 75, 770. Nah, berarti ada 770 dibagi ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. 770 bagi 7 kok pas ya? Jadi rata-rata sampelnya adalah 110. Oke, jadi nanti mu-nya di sini diganti dengan 110. Nah, sekarang variansnya berapa? Nah, varians berarti kita mengurangkan semua yang kelasnya tidak di sini dengan rata-ratanya, yaitu 110. 125 dikurangi 110 hasilnya berapa? 15 ya. Berarti nanti 15 kuadrat. Terus 100 kurangi 110, minus 10 kan? Ya nanti minus 10 kuadrat. Sama aja kayak 10 kuadrat. 70 kurangi 110 jadinya 40 kuadrat. Ini 10 kuadrat. Terus yang ini 60, 50 kuadrat. Terus yang ini 100 kuadrat, 110 kuadrat. Yang ini adalah 35 kuadrat. Nah, ini tadi kan rumusnya varians kan adalah XI dikurangi dengan rata-rata terus dikuadratkan dan kemudian disum, dijumlah. Jadi ini hasil kuadratnya kalian jumlahkan semua, nggak tahu berapa. Terus nanti dibagi dengan N-1. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti dibagi dengan 6 nanti. Dan nanti harusnya jawabannya ini sih. Oh ya, sudah. Setelah ketemu N, dibagi dengan N-1, nanti terus kalian masukkan ke sini, ke rumus ini. Ininya, XI-nya ditulis 120 ya, karena yang ditanyakan di soal adalah 120. Terus nanti mu-nya diganti dengan yang ini, diganti dengan yang ini, 110 tadi. Terus varians ini diganti dengan ya hasilnya kalian ini berapa. Itu. Terus ya tinggal dihitung aja. Nih, Pi-nya adalah 3,14, E itu adalah 2,72. Berarti hasilnya kayak gini. Kalau sudah, nanti dikalikan untuk mendapatkan PX jika tidak
Nah, nanti dibandingkan mana lebih kecil, mana lebih besar di antara ini dan ini. Nah, ternyata, sebelum dibandingkan harus dikali dulu dengan P ya. Yang ya itu berapa banyak dari keseluruhan data. Ternyata cuma 3 dari 10 data. Dan yang P tidak itu cuma itu ada 7 dari 10 data. Nah, ini dikalikan yang hasil tadi, yang hasil ini dikalikan dengan P ya, dan yang hasil ini dikalikan dengan P tidak. Dan ketemulah hasilnya seperti ini. Nah, ini dicari mana yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah yang ini, yang tidak. Maka kelas dari data X nanti adalah tidak. Ini adalah cara klasifikasi menggunakan naive Bayes. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Nggak ada pertanyaan dari kalian? Beneran nggak ada loh ya? Harus bisa berarti nanti kalau di UTS muncul soal mirip kayak gini lagi. Nih ya. Ya mungkin nanti coba kalian pelajari, kunci jawabannya saya share di grup aja ya. Oke, Bu. Sebentar. Oke, sambil saya nge-share kunci jawabannya, minta tolong dong kalian yang ikut Propstock saya, Propstock sampai dengan Propstock, yang ikut kelas bioinformatika saya raise hand. Kelas apa, Bu? Bioinformatika. Raise hand dong yang ikut bioinformatika saya. Yang saya share tadi apa? Bentar, kok materi 6? Oke. Ini memang sebentar. Ada yang barusan join. Oke. Coba yang ikut kelas bioinformatika saya raise hand. Cuma 9 ya? Berarti yang lainnya pada belum. Oke lah. Oke. Ini berarti benar-benar sudah jelas ya untuk yang tugas kemarin. Untuk yang soal nomor 2 juga sudah saya share pembahasannya di grup. Silakan kalian baca sendiri. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya silahkan lower hand. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut untuk materi berikutnya. Oke, materi berikutnya saya sedikit saja tentang pengenalan Google Colab. Ini bagi yang ikut bioinformatika saya sebenarnya harusnya sudah bisa sih, tapi nggak apa-apa. Buat yang lain juga perlu tahu. Di sini ada yang belum pernah pakai Google Colab sama sekali nggak? Yang belum pernah pakai Google Colab sama sekali, coba dong raise hand. Yang belum pernah pakai Google Colab sama sekali.
nggak ada yang belum pernah pakai sama sekali. Kalau nggak ada ya sudah, saya langsung ngasih tugas aja kalau saya jelasin. Sudah pernah pakai semua ya berarti ya. Ya, Oke, kalau sudah pernah pakai semua, ya silahkan kalian baca sendiri materi. Kalau memang mungkin ada yang kalian lupa-lupa cara makainya, ya silahkan kalian baca sendiri PPT-nya. Ada di seperti biasa di Bitly Propstock Ubara. Ini materi 5. Jadi materi 5 ini PPT-nya tentang cara membaca file CSV dari Google Colab. Ya, kalau sudah pada bisa ya saya langsung ke tugas aja ya berarti. Oke, ini tugas buat minggu depan. Ya, silahkan kalian bikin file Excel. File Excel nanti di save as sebagai .csv ya. File Excel-nya cuma berisi 2 baris gini aja. Baris pertama tulisannya NIM, nama, pesan dan pesan, saran. Baris kedua, kalian isi dengan data kalian masing-masing. NIM kalian, nama kalian, pesan dan pesan dari kalian, sama saran dari kalian. Itu. Terus kemudian, nah ini, silahkan kalian upload file CSV-nya ke Google Drive kalian masing-masing, dan kemudian buat codingan di Google Drive, di Google Colab ya ini ya. Buat codingan di Google Colab untuk membaca dan menampilkan file CSV tersebut. Jadi nanti codingannya seperti ini. Ya cuman cukup 1, 2, 3, cuman 3 baris tambah 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cuma 8 baris saja codingannya. Jadi codingannya sebenarnya cuma 8 baris dan sebagian besar mirip dengan ini. Mungkin yang perlu diganti cuma data pad ini. Yang perlu diganti mungkin cuma data pad ini saja. Kalian sesuaikan dengan pad kalian. Sudah, itu aja yang perlu diganti. Jadi cuma bikin codingan 8 baris tadi. Terus nanti screenshot, kalian screenshot hasil running dari codingan kalian. Jadi kalian bikin screenshotan kayak gini. Ya, jadi kalian running nanti kan keluar kayak ginian. Ini kan outputnya. Di bawah masing-masing blok ini kan ada outputnya. Ini juga ada outputnya. Nah, ini kalian screenshot. Jadi kalian bikin screenshot kayak gini persis setelah kalian running. Itu dan nanti silahkan di save as PDF. Terus nanti ini jangan diupload ke SIM Ubara ya. Ini diupload ke Google Form kita yang biasa. Dan ini saya kasih waktu sampai sebelum kelas minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sekalian aja, karena sudah pada bisa Google Colab ya. Saya langsung lanjut ke materi minggu berikutnya nih sebenarnya, cuman langsung saya gabung sekarang aja. Oke, tentang membuat program klasifikasi dengan metode naive Bayes. Kita kan sudah belajar manualnya bagaimana. Nah, sekarang kalau kita mau bikin codingan dengan cara apa? Nah, ini buat yang ikut kelas bioinformatika saya sebenarnya juga sudah pada tahu sih. Ini pakai codingan saya, cuman ini metodenya diganti dengan naive Bayes. Jadi silahkan kalian buka ini. Saya tulis di chat lagi aja. Oke, silahkan kalian buka Bitly kelas data mining. Oke. Jadi sama dengan tugas bioinformatika sebenarnya, cuman yang ini saya tentukan pakai naive Bayes. Silahkan kemudian kalian download semua ini nggak apa, silahkan di-download. Cuman nanti yang perlu dipakai cuman ini saja sih, cuman 1, 2, 3, 4 yang di luar ini saja. Terus kemudian coba kalian buka yang dengan Google Colab yang contoh SVM classifier. Nah, di sini sebenarnya di sini tugasnya adalah melakukan klasifikasi data kanker payudara menjadi kelas kanker jinak sama kelas kanker
ganas sama jinak, kelasnya 2 ya, sama kayak yang soal yang tadi, yang tentang dia gagal bayar kartu kredit atau tidak. Kelasnya juga cuma 2 kan, gagal bayar iya atau tidak gagal bayar. Nah, ini juga sama, kanker jinak atau kanker ganas, sama-sama 2. Jadi nanti ya sebenarnya kalau mau melakukan perhitungan manualnya ya sama seperti yang contoh tadi, yang tentang gagal bayar kartu kredit. Cuman di sini datanya banyak sekali. Untuk data trainingnya saja ada, sebentar, ada ratusan apa ribuan ya. Ya, ada 450, kalau nggak salah. Nah, ini bisa bayangkan ya kalau kalian nanti menghitung manual, kira-kira kayak gimana. Misalkan, ya tadi, kalian berarti kan saya punya data, jangankan dari jumlah datanya, dari jumlah kolomnya aja banyak banget. Ini dia punya 32 kolom, 32 atribut. Di mana atribut 1 adalah ID pasien, atribut kedua merupakan diagnosis. Berarti nggak kepake ya yang ID ya. ID berarti dihilangkan karena dia nggak penting untuk pengambilan keputusan. Terus yang diagnosis ini sama dengan diagnosis berarti kan yang isinya adalah ganas atau jinak. Berarti dia sebenarnya sama dengan kolom gagal bayar tadi. Itu kelasnya. Nah, berarti kan sisanya ada 30 atribut ini. Berarti kalau misalkan kalian mau menentukan P, X ganas, berarti kan kalian adalah mencari P. Nah, ini. Atribut pertama apa? Ya, atribut pertama adalah ini, radius min. Radius min sama dengan sekian. Rad min sama dengan sekian. Dan ini hampir semuanya adalah continue ya, berarti pakai rumus Gaussian tadi. Sama dengan sekian, nah nggak tahu tergantung data tesnya berapa, sama dengan ganas. Dikali sama probabilitasnya atribut kedua adalah tekstur min. Sama dengan berapa, tergantung data tesnya apa, sama dengan ganas, jika dia ganas, dikali sampai atribut terakhir, sampai atribut ke-32 atau ke-30, fractal dimension. Nanti manualnya kurang lebih gambarnya seperti itu tadi, sama seperti yang di PPT tadi. Nah, cuman karena banyak sekali, ya maka kita sangat terbantu ya dengan adanya function yang tinggal dipakai aja. Tapi kalau ketika kalian menggunakan satu function, ya memang sih enak tinggal pakai aja, tapi harusnya kalian memahami cara kerja di balik function tersebut. Kenapa kok kita perlu memahami cara kerja di balik function tersebut? Ya karena kalau cuma tinggal pakai, semacam membuat bertanya-tanya nggak sih, terus tugas kita tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya itu kan tidak perlu berpikir kan kalau cuma tinggal pakai. Tugas kita tuh sebenarnya adalah mengembangkan metode. Dan mengembangkan metode itu nggak akan bisa kalau kita nggak paham metodenya bagaimana. Kalian nggak akan bisa mengembangkan naive Bayes kalau kalian nggak tahu naive Bayes itu kayak gimana. Maka kita tuh sebagai programmer itu nggak boleh, ya memang melakukannya memang tinggal pakai fungsi, tapi kita harus paham fungsinya gimana. Sehingga kalau nanti kita butuh mengembangkan fungsi tersebut, atau mungkin ada error di fungsi tersebut, kita tahu bagaimana melakukannya, bagaimana memperbaikinya. Nggak akan bingung ketika kita pakai, loh kok tiba-tiba hasilnya kayak gini. Atau mungkin klien tanya, kenapa kok hasilnya kayak gini? Nah, kalau kalian tanya kenapa, itu pasti bingung kalau nggak paham fungsinya gimana. Jadi tetap harus paham cara kerja di balik masing-masing fungsi klasifikasi yang kalian pakai. Dan di sini kalau yang di Propstock ini, ya memang paling gampang naive Bayes sih, karena ada kaitannya dengan peluang juga. Kalau yang metode lain lebih rumit penjelasannya. Ya silahkan kalian tanya ke dosen machine learning-nya gimana penjelasan dari masing-masing metodenya, atau coba kalian cari referensi sendiri. Oke, jadi di sini di PPT ya lagi-lagi silahkan buka Bitly Propstock Ubara, materinya ada di sana semua. Nah, di sini ada penjelasan tentang datasetnya. Nah, ini terdiri dari 569 data, di mana 357 dataset kelas B9 dan 212 dataset kelas ganas. Dan nanti datanya dibagi jadi dua CSV, yaitu data training itu sampai dataset sampai data ke 450, dan data tes sampai dari 451 sampai 569.
Nah, terus ini bagaimana, ini adalah penjelasannya terkait step by step-nya. Jadi yang blok pertama, yang ini, blok pertama ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Dan ini dia menspesifikasi path dari file data training sama data testingnya. Ini jangan lupa untuk kalian ubah sesuai dengan path di Google Drive kalian. Oke. Terus yang blok kedua, ini dia membaca file CSV. Dan dia nanti akan nge-print nama-nama dari kolom di dataset kalian. Terus yang kemudian blok yang ini dia memisahkan label dari sisa fitur yang lain, dan dia yang ini ya mengambil fiturnya. Ini memisahkan antara label dengan fitur, gitulah intinya. Dan yang di fitur nanti ID ini dihapus, diagnosis ditaruh label, sisanya dimasukin sebagai fitur. Dan nanti hasilnya seperti ini untuk fiturnya, tampilannya seperti ini. Data pertama dari fitur radius min itu adalah segini. Radius min dari data pertama adalah segini. Tekstur min dari data pertama adalah ini. Perimeter min dari data pertama adalah ini, dan seterusnya. Terus berikutnya blok yang ini. Blok yang ini itu dia memisahkan data training data train.csv menjadi training set sama validation set. Ya, validation set ini tujuannya adalah menguji akurasi dari metode kita. Nah, terus berikutnya ini adalah proses klasifikasinya. Nah, di sini kebetulan di file codingan saya ini saya pakai classifier linear SVM. Nah, tugas kalian adalah menggantinya menjadi Gaussian naive Bayes kalau nggak salah. Sebentar, saya cek dulu. Sebenarnya sudah saya tuliskan sih codingannya gimana kalau pakai Gaussian naive Bayes. Nah, ini. Nih. Tinggal diganti jadi Gaussian NB, terus ya nama variabelnya disesuaikan aja ya. Jadi ke NB. Kenapa kok namanya Gaussian naive Bayes? Ya karena saat kita tadi menghitung probabilitas dari data kontinu ya, dari atribut kontinu, kita pakai rumus Gaussian. Nah, makanya disebut Gaussian naive Bayes. Kalau kita pakai rumus lain, bukan rumus Gaussian, mungkin rumus polinomial kali ya. Tapi yang umum memang Gaussian. Nanti namanya polinomial naive Bayes. Tuh. Cuman yang paling umum memang Gaussian naive Bayes. Ya sudah, ya cuman perlu ganti ininya saja. Terus ya berikutnya adalah proses ini. Setelah melakukan klasifikasi, ini ya kalian membuat model classifiernya ya di sini ya. Nah, terus kemudian kalian melakukan testing, kalian melakukan prediksi terhadap data validasi yang tadi di split ini. Ini dan disimpan di variabel JPrediction. Dan kemudian yang terakhir di sini kalian melakukan perhitungan performa dari metode classifier Gaussian naive Bayes kalian tadi. Berapakah akurasinya melakukan klasifikasi dengan Gaussian naive Bayes? Berapakah sensitivity-nya, berapakah spesifisity-nya? Nah, itu dihitung di blok yang ini, di mana dia membandingkan antara label aslinya seharusnya dia kelas apa, seharusnya dia kelas ganas atau jinak sih. Nah, itu dibandingkan dengan hasil output dari sistem, hasil prediksi dari sistem. Misalkan, data pertama seharusnya dia kelas ganas, tapi ternyata sama sistem kita, sama Gaussian naive Bayes kita, diprediksi sebagai kelas jinak. Nah, maka artinya ada data yang tidak akurat diklasifikasikan oleh sistem kita, dan itu akan mengurangi nilai akurasi yang harusnya 100% jadi 98%. Nanti kalau ada lagi yang salah, nah itu turun lagi akurasinya, dan seterusnya sampai data terakhir berapa banyak yang salah, berapa banyak yang benar, itu adalah jadi nilai akurasi. Nah, terus ya ini adalah kalian menerapkan Gaussian naive Bayes tadi, ini ya, menerapkan Gaussian naive Bayes tadi ke data testing.csv, itu melakukan prediksinya kayak gini ke data testing.csv yang 120 data ini. Kan data training, nah ini data testing. Data testing ini dia nggak ada kelas diagnosisnya. Jadi habis ID langsung radius min, tekstur min. Nah, diagnosisnya nggak tahu. Nah, di sini makanya kita
bertanya kepada classifier Gaussian naive Bayes kita, apakah seharusnya kelas dari data 1, 2, 3 sampai data 120. Nah, ini adalah hasilnya. Contoh hasilnya. Meskipun belum tentu 100% benar. Ya, ini penjelasan terkait codingannya. Nah, tugas kalian apa? Ini saya jadikan tugas kalian aja deh, cuman kumpulkannya 2 minggu lagi aja nggak apa-apa. Ya, tugas kalian adalah mengumpulkan codingan ini, tapi sudah kalian ganti pakai Gaussian naive Bayes. Terus kemudian ini saat kalian melakukan klasifikasi ke data testing, dia punya output file.csv. Nah, ini file.csv-nya silahkan di-upload juga, silahkan dikumpulkan juga. Gitu. Nah, terus kalau kalian punya cara-cara lain, sudah mempelajari cara-cara lain untuk memproses data, misalkan bagaimana melakukan normalisasi data, bagaimana melakukan cross-validation, silahkan kalau mau ditambahkan di sini. Gitu. Tapi request saya cuman classifier-nya pakai Gaussian naive Bayes, itu saja sih. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri loh kelasnya. Jangan lupa tugasnya berarti tadi ya. Tugasnya untuk yang minggu depan adalah yang materi 5 tadi. Screenshot dari kalian membuat, ya kalian tugasnya adalah membaca file CSV ya. Mana tadi? Oh ini. Tugasnya adalah membaca file CSV, terus kalian screenshot, terus kalian kumpulkan ke Google Form. Itu buat yang tugas minggu depan. Yang buat tugas yang minggu depan lagi adalah ya tadi membuat classifier Gaussian naive Bayes. Yang dikumpulkan adalah file codingannya sama file.csv hasil klasifikasinya. Oke, sudah cukup jelas? Atau mungkin ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan terkait yang tugas 4 kemarin yang tadi saya bahas tadi? Ya benar sudah nggak ada ya. Ya kalau nggak ada saya akhiri kelasnya. Jangan untuk lupa. yang tugas minggu depan itu untuk PDF, Bu. Ya. Tugas yang untuk minggu depan. Ya, bentuknya PDF aja. PDF aja. Jadi hasil screenshot-nya aja berarti. Betul. Screenshot-nya kalian paste ke Word terus kalian save as PDF gitu aja. Tapi jangan lupa sudah di running ya sehingga kelihatan ada hasilnya kayak gini. Kalau belum kalian running nggak keluar ininya kan. Tuh, ininya nggak keluar, cuman ada blok-blok codingan gini aja. Jadi jadi buktikan bahwa bisa di running dengan keluar hasilnya kayak gini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri kelasnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa absen. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya N ya. 3, 2, 1.